bombastic side eye, criminal offensive side eye. Udah belajar belum? Udah. Belajar apaan? Belajar memahami. Pengauditan 2. Kelompok 3. Mempersembahkan. A few moments later. Siklus pengajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah salah saji laba bersih yang material. Mencangkup mengenai pemahaman dari pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas rincian saldo. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya. Yang pertama, hanya ada satu siklus transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan akun neraca terkait. Dan yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir seluruh perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi itu terdiri dari 4, di mana yang pertama, memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Yang ketiga, formulir dan pembayar pajak penggajian. Yang keempat, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. Pengendalian internal untuk penggajian biasanya sangat terstruktur dan terkendali dengan baik yang bertujuan untuk mengelola pengeluaran kas, meminimalkan keluhan dan ketidakpuasan para karyawan, serta meminimalkan kecurangan penggajian. Cek gaji dan semua jurnal yang terkait serta catatan penggajian biasanya diproses dengan menggunakan sistem komputer. Merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Kunci dari pengendalian pada siklus pengajian dan personalia untuk mengurangi risiko pengendalian yaitu 1. Pemisahan tugas yang memadai. 2. Otorisasi yang tepat. 3. Dokumen dan catatan yang memadai. 4. Pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Dan yang kelima, pengecekan yang independen terhadap kinerja. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian yang merupakan tahap 1, dan yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheran tahap 1. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian terkait yang merupakan tahap 1 dan 2, dan yang keempat, melaksanakan prosedur analitis tahap 3, yang terakhir, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban yang merupakan tahap 3.